Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Jadi di video kali ini kita akan bahas seperti biasa mengenai review 5 saham yang diakumulasi Bandar secara mingguan. Secara mingguan. Tapi sebelum itu, buat Bapak Ibu yang belum nonton video mengenai ISG, karena di video kali ini saya nggak akan bahas mengenai ISG karena pembahasan mengenai ISG itu sudah ada di video yang kita publish hari Sabtu ini, yaitu analisa ISG, tentu analisa tentang ISG, lalu tentang investor asing yang katanya sengaja, yang kemungkinan katanya banyak yang bilang sengaja ngerek beberapa saham untuk dijual ke emiten yang punya dana untuk buyback. Lalu di sini juga kita akan bahas realisasi buyback BUMN itu sudah sampai mana, karena beberapa memang sudah ada yang selesai. Contoh Bank BRI itu seharusnya udah selesai. Nah, oke, jadi silakan dilihat aja mengenai ISG dan mengenai buyback emiten. Nah, sekarang kita lanjut ke saham-saham yang paling banyak diakumulasi Bandar sepanjang minggu lalu. Nah, yang pertama itu, sebelum masuk ke yang pertama, ini sebenarnya ada satu saham, ada Pewon. Sebenarnya ini saham menarik, cuma untuk tren mingguannya itu memang nggak menarik buat saham Pewon ini. Jadi bandarmologi mingguannya nggak menarik, cuma bandarmologi harian dan per kemarin sih, saya ingat per kemarin juga akumulasinya cukup besar. Dan saham Pewon ini coret-coretannya bukan saya baru nambahin, tapi emang udah lama coretannya. Di Pewon ini sebenarnya menarik, tapi sayangnya nggak masuk list akumulasi mingguan karena nilai akumulasinya jauh lebih kalah dari 5 saham yang akan saya kasih tahu setelah ini. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama itu adalah saham TINS. Nah, saham TINS udah nyentuh supportnya juga, udah balik lagi. Nah, saham TINS gimana saham ini? Saham ini kemarin sempat jatuh tanggal 12, tapi naik lagi dan akumulasi. Nah, saham ini sebenarnya udah kita rekomendasiin cukup lama. Saham TINS sudah kita rekomendasiin cukup lama. Cari aja di channelnya, kita kasih keywordnya TINS. Nah, ini salah satunya. Silahkan dicari aja di channel kita, itu ada tentang saham TINS, tebak-tebakannya. Nah, oke, saham TINS ini gimana? Kita lihat dari dari awal minggu, dari tanggal 8. Dari awal minggu kita lihat akumulasi, buyer sedikit, sellernya banyak. Akumulasi, dan kalau secara TA kita lihat ini waktu breakout pun akumulasi, dan kita pernah bahas di channel akumulasi. Nah, sekarang turun, udah kena garis si supportnya. Terusnya gimana? Seharusnya sih TINS ini masih menarik. Jadi TINS ini salah satu saham yang masih menarik buat perdagangan minggu ke depan. Nah, banyak permintaan seperti ini. Pak, cari dong saham-saham yang akumulasinya besar tapi belum naik. Nah, untuk kondisi pasar saat ini itu susah cari saham-saham yang akumulasi besar tapi belum naik. Kenapa? Ya karena kita tahu sendiri 2 minggu kemarin marketnya rally terus dan beberapa saham itu naik disertai akumulasi. Jadi semua saham yang diakumulasi itu rata-rata pada naik semua. Jadi kalau ditanya saham apa yang masih diakumulasi Bandar tapi belum naik, kita agak bingung. Dan kita di sini sih berusaha ngasih saham-saham yang masih diakumulasi tapi belum naik banyak. Karena kalau mau ngasih yang saham yang diakumulasi dan sudah naik banyak, ada Java, lalu ada Pewon, lalu ada SMGR, ada Ali, ada apa lagi? Astra. Nah, ini saham-saham yang diakumulasi Bandar tapi udah naik banyak. Nah, ini Astra di Zone harusnya rebound nih. Astra dan segala macam. Nah, dari yang pertama tadi saham TINS ya. Saham TINS silakan diukur risk rewardnya seperti apa masing-masing. Yang pasti secara bandarmologi ini saham masih menarik. Nah, yang kedua adalah saham Java. Saham Java ini juga kita lihat bandarmologi seminggu terakhir. Saham Java ya akumulasi yang cukup besar di saham Java. Saham Java pun beberapa kali kita bahas di channel, bahkan di penurunan ini. Di sini masih ada nggak ya? Harusnya ada. Drop kata kuncinya. Nah,
Jadi salah satu saham yang like diperhatikan kalau market drop lagi. Ini adalah grafik saham Java, cuma kita sengaja sembunyiin supaya tebak-tebakan aja biar seru. Lalu di bawahnya ini adalah saham TINS. Jadi saya sering kasih tebak-tebakan saham-saham ya, dua saham, dua-duanya masuk list akumulasi minggu ini secara kebetulan. Seperti itu. Saya nggak punya, jadi nggak ada kepentingan apapun. Nah, ini buat saham Java. Ini udah bentuk swing low juga, udah bentuk swing low, harusnya masih lanjut naik. Apalagi kemarin Dow naik juga, harusnya open market gap up seharusnya. Mari kita lihat aja. Nah, selanjutnya ada lagi yang ketiga adalah Tebik. Tebik saham ini baru break resisten dan dia sekarang lagi nguji trend line-nya lagi nih. Kita lihat aja Tebik gimana. Tebik akumulasinya cukup besar, cukup masif ini akumulasinya. Mungkin yang punya toolsnya bisa dicek masing-masing. Nah, cukup masif akumulasinya dan masih di trend line. Terus kalau nemu seperti ini gimana trading plan-nya? Kalau nemu seperti ini ya trading plan-nya sederhana. Kalau dia balik ke bawah si channelnya ini ya nggak usah dibeli lagi. Cut loss resikonya. Karena trennya sudah berubah, tapi so far seharusnya akumulasi bagus, seharusnya masih terus naik sih. Karena contohnya ada juga kemarin Mayora kalau nggak salah. Nah, ini Mayora juga sama, udah balik ke trend line-nya. Lalu ada Sido, kita lihat. Nah, Sido ini balik ke dalam nih. Di breakout, naik, terakhir naik. Nah, ini candle hitam panjang, turun, balik lagi ketika closing di bawah trend line-nya, dia pasti turun lagi, nguji lagi. Seperti itu. Tadi Tebik ya. Nah, tadi Tebik. Jadi Tebik ini seharusnya masih menarik. Saham Tebik. Seperti itu. Tebik. Ini Tebik nih. Selanjutnya adalah MGRO. Nah, ini sebenarnya saya nggak pernah tahu ini saham apa. Cuma karena muncul di list akumulasi, terus saya penasaran, saya lihat sepertinya ini saham kemungkinan, cuma saya belum teliti lebih jauh. Dari volumenya sih dijaga, kemungkinan ini saham saham repo. Cuma saya nggak tahu, nggak bisa memastikan karena belum analisa lebih dalam. Nah, kalau kita lihat akumulasi 3 hari ke belakang memang luar biasa. Nih, ini akumulasi seminggu ke belakang, artinya dari sini sampai sini itu akumulasinya kayak gini. Bahkan retailnya aja cuma satu doang, jadi sahamnya sepi retail. Nah, semakin menguatkan indikasi bahwa ini saham repo. Nah, kenapa saya masukin ke dalam list akumulasi saham mingguan ini? Maksudnya, kenapa saya masukin ke dalam pembahasan mingguan ini? Ini sebenarnya buat pelajaran aja. Buat pelajaran bahwa nggak semua saham yang diakumulasi itu saham yang bagus. Dalam artian saham yang bagus atau saham yang kita kenal fundamentalnya dengan baik atau saham-saham. Intinya ya kita harus analisa lagi, lihat lagi perusahaannya. Nah, ini kalau MGRO saya sendiri nggak tahu ini perusahaan apa. Cuma yang pasti ya tadi ada kemungkinan nih saham direpoin. Dan apakah menarik? Ya seperti pembahasan saya di video mengenai saham repo. Saham repo itu menarik. Menarik karena ya naiknya konstan tapi perlahan. Cuma saham repo kalau udah turunnya nggak ada obat, bisa sampai 50. Jadi lebih baik hati-hati. Jangan karena bandarnya akumulasi langsung overconfidence, langsung makan, nggak pakai stop loss, taunya malah jeblos, malah ke 50. Seperti itu. Ini buat MGRO. Jadi MGRO ini saya sarankan lebih buat ke pengetahuan aja. Pengetahuan lebih buat ke edukasi aja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saham ISAT. Nah, ini saham ISAT, dia nguji resisten ke yang berapa kali nih, udah banyak banget dia nguji resisten sini, nggak bisa-bisa. Nah, kalau technical mungkin ada yang bilang ini inverted hand and shoulder, ada yang bilang cup and handle, ya subjektif sih. Dari sini bisa dibilang triangle, saya lupa namanya apa, ya itu subjektif orang. Setiap orang punya kreativitas masing-masing. Seperti itu. Nah, kita lihat saham ISAT 1 minggu terakhir. Saham ISAT 1 minggu terakhir sekilas memang diakumulasi. Jadi saham ISAT ini salah satu saham yang menarik, diakumulasi.
dan dia mau mencoba untuk breakout. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini ya dengan bandarmologi seperti ini dan harganya juga yang seminggu terakhir kayaknya belum terlalu naik banyak juga, jadi seharusnya saham ini menarik dan seharusnya breakout sih buat saham ISAT. Kalau breakout kita pantau waktu breakout statusnya gimana, akumulasi atau distribusi. Dan biasanya ketika breakout dan closing di atas level breakoutnya, seharusnya keesokan harinya ada pullback market lagi, ada koreksi lagi, menguji supportnya lagi supaya dia lanjut naik seperti itu. Jadi kan video kali ini gak akan terlalu panjang, singkat aja. Jadi itu kelima saham yang diakumulasi Bandar sepanjang minggu ini. Ada TINS, ada Java, ada Tebik, ada MGRO yang jadikan pelajaran, lalu ada ISAT atau Indosat. Nah, jadi silakan dianalisa lagi pakai metode masing-masing, dianalisa lagi pakai misalkan indikator TA masing-masing, jadikan bandarmologi atau foreign flow atau ilmu terkait money flow jadikan sebagai indikator pendukung, indikator tambahan, dan jangan jadikan sebagai indikator utama. Seperti itu. Oke? Mungkin sampai di sini aja. Sampai ketemu di video review akumulasi minggu depan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.